Seperti hari Jumat biasanya, Kompas Bisnis menghadirkan psikolog konsumen dan bisnis, yaitu Irfan Agia. Hari ini temanya menarik sekali, yaitu bagaimana merespon sebuah kritik, review negatif, atau komentar yang mungkin menjatuhkan produk yang kita jual. Selamat pagi, Mas Agia. Pagi, Mas Sista. Apa kabar? Baik, semoga Mas Agia juga sehat selalu. Mas Agia, kalau kita dapat review negatif atas produk yang kita jual, bagaimana respon kita yang bijak? Ya, jadi mungkin ini terdengar kontradiktif ya, tapi kita bisa melihat dari sisi lain sebetulnya. Dibandingkan kita mentah-mentah menerima review negatif sebagai tanda produk kita itu jelek gitu. Jadi kalau saya sendiri melihat negatif review itu sebagai optimization checklist. Jadi di satu sisi kita juga bisa merasa terbantu kalau misal ada konsumen yang mau meluangkan waktunya untuk menyampaikan reviewnya terhadap produk kita. Nah, jadi kita bisa buat checklist nih, apa saja yang harus di-improve dari produk kita. Dan ini tuh bersumber langsung dari konsumen yang pernah menggunakan produk kita. Jadi dari sisi riset, ini jadi data yang bagus gitu ya, untuk terus berbenah membuat produk yang semakin bagus. Oke, sebenarnya ini menjadi petanda yang bagus, jadi ruang bagi kita untuk melakukan riset gratis lebih tepatnya ya. Karena orang komentar hal buruk itu bisa menjadi evaluasi produk kita. Tapi sekarang pertanyaan yang dasar tadi, komentar yang bijak kayak apa? Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan segera kembali. Kita lanjutkan dialog kita dengan Irfan Agia. Mas Agia tadi sudah mengatakan kalau kita dapat kritik, ya itu sih sebenarnya ada positifnya juga ya. Kita bisa melakukan review produk secara gratis atas pendapat mereka. Tapi bagaimana sebenarnya baiknya kita merespon? Kita jawab kritikan tersebut secara langsung atau mungkin ada strategi yang lain? Ya, jadi sebetulnya ini terkait mindset juga ya. Jadi komentar itu pada dasarnya kita sendiri yang interpretasikan. Jadi betul-betul tergantung kita yang menyikapinya. Karena bisa jadi ada komentar positif, kita anggapnya negatif gitu ya. Nah, sebetulnya kalau di konteks bisnis, dalam psikologi itu ada istilah namanya pratfall effect. Jadi itu istilahnya adalah konsumen itu sebetulnya tidak berekspektasi kalau merek itu selalu sempurna gitu ya. Jadi tanpa cacat, tanpa negatif gitu. Justru konsumen itu bakal skeptis ketika ada produk yang isinya reviewnya positif semua gitu. Misalnya ini bayaran doang atau bagus. Jadi intinya sebetulnya adalah konsumen cuma ingin direspon dan diselesaikan permasalahannya gitu. Jadi ketika ada review negatif, itu kita harus responsif gitu ya. Kita harus memberikan apresiasi juga gitu dan memberikan time frame sebetulnya. Kapan kita akan menyelesaikan gitu ya masalahnya. Jadi itu yang dibutuhkan juga untuk konsumen. Oke, artinya kalau kita menjawab secara psikologis, apakah nanti juga akan mendekatkan hubungan kita sama konsumen yang jauh itu? Betul, jadi pada dasarnya sebetulnya konsumen itu ekspektasinya adalah direspon ya. Oh, direspon gitu aja? Kayak caper? Betul, ada 4 cara. Iya, betul. Ada 4 cara sebetulnya bagaimana kita bisa menghandle dan menyikapinya dengan bijak. Yang pertama itu responsif gitu ya, jadi misalnya tidak lebih dari 1 hari gitu ya, kurang dari 24 jam kita sudah respon. Kedua, personalisasi. Kita sampaikan misalnya terima kasih Pak Agia sudah menyampaikan. Jadi ketika nama kita disebut itu orang akan terasa lebih personal gitu ya. Kemudian yang ketiga memberikan time frame. Kita tahu ya sebagai konsumen ekspektasinya. Dan yang terakhir apresiasi gitu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bikin produk dan jasa kita jadi lebih baik ke depannya. Tapi apakah dengan merespon saja sudah cukup membuat review negatif itu menjadikan konsumen loyal sama produk yang kita punya? Betul, jadi ini sebetulnya ada istilah ya, mungkin kalau bahasa Inggrisnya the best apology is change behavior. Jadi permintaan maaf yang paling bagus itu adalah ketika kita bisa mengubah perilaku kita gitu ya. Jadi kita sebetulnya bilang bahwa semua reviewnya itu kita tampung gitu ya. Kita tunjukkan bahwa nanti time frame-nya kita akan menyelesaikan masalahnya dalam misalnya rentang waktu 1 minggu ke depan. Gitu ya. Jadi tunjukkan juga effort kita dalam memaksimalkan penanggulangan review negatif tersebut. Ini kan Mas, ini kita tadi dalam konteks kalau orang kritik produk kita. Tapi apa kabar kalau misalnya kritiknya itu sudah mengcompare produk kita sama produk orang lain? Bijaknya gimana? Oke, jadi ketika ada komparasi mungkin itu sah-sah saja ya. Karena memang sebetulnya itu adalah hak konsumen untuk membandingkan. Tapi mungkin yang jadi masalah ketika reviewnya itu tidak konstruktif ya gitu. Misalnya meng-highlight kekurangan kita gitu ya dibandingkan kompetitor gitu. Jadi mungkin cara kita menyikapinya adalah bahwa kita menerima pendapatnya gitu ya. Kemudian kita juga memberikan informasi lain yang mungkin orang tersebut belum tahu keunggulan kita yang lain sebetulnya. Jadi contohnya kita bisa respon.
Iya, Pak, Bu, kita juga sebetulnya bisa untuk bayar ABCD, kita juga bisa lebih murah di sini. Jadi mungkin sebetulnya mereka belum tahu gitu ya, salah satu value proposition dari produk kita. Nah, tapi paling banyak itu kalau komentar yang paling banyak itu produk-produk konten gitu loh, Mas. Yang dimana misalnya Ya, nggak berhenti mengkoreksi di kolomnya yang punya produk, itu kolom komentar di akun yang lain juga ramai. Kita nggak bisa betul. ngendalin itu ya. Jadi hal maksimal yang bisa kita lakukan untuk memperkenalkan produk kita yang tadi Mas Agia bilang kan, orang kadang nggak ngerti produk kita secara penuh, mereka sudah berkomentar gitu. Ya, jadi sebetulnya itu memang tidak bisa dihindari ya. Misalnya kalau kita menutup satu kolom komentar, mungkin mereka juga akan komen di akun kita yang lain gitu. Nah, mungkin yang paling penting dari kita adalah kita butuh untuk memberikan semacam tanda kutip klarifikasi ya. Klarifikasi misalnya bahwa misalnya kita menutup akun komentar, tapi kita harus memberikan alternatif. Misalnya Oke. Bapak dan Ibu bisa menyampaikan di link ini misalnya. Kenapa? Karena itu akan mengganggu brand image gitu ya dari akun kita, tapi kita bisa Oke. mengendalikannya, risk manajemennya untuk Berarti mengalihkan kalau sudah gitu ya. berlebihan itu bisa ya, boleh ya dibatasi komentarnya, ditutup komentarnya boleh kalau sudah berlebihan komentarnya, karena itu berpengaruh terhadap citra dari produk yang kita jual gitu ya? Betul, selama itu memang kita juga proaktif memberikan alternatif ya, nggak semata-mata Oke. cuma menutup komentar, karena itu akan jadi memvalidasi ada persepsi negatif gitu ya. Oke. Nah, tapi gini Mas, ketika kita punya produk, kembali ke tadi menarik yang Mas Agia sebut, banyak orang komentar belum tahu produknya kita. Nah, kita mungkin gatel untuk memberitahu produk saya berbeda loh sama produk pesaing saya yang itu gitu ya. Nah, bijaknya bagaimana nih untuk memperlihatkan bahwa maksudnya memamerkan kelebihan produk kita dibandingkan produk orang lain, atau mungkin jangan sampai produk kita disebut entah itu plagiat lah, rasanya sama aja sama yang sebelah misalnya. Ya, jadi salah satu yang dibutuhkan oleh konsumen juga gitu ya, ketika kita pengen menyampaikan keunikan dari produk kita adalah kalau di marketing ada namanya CTA atau call to action. Kenapa? Karena kalau kita bales komentarnya di caption, misalnya kita bilang produk kita ABCD, itu terkesan kita menjadi menyampaikan dari sisi kita saja ya, dan mungkin kolomnya tidak akan cukup gitu. Jadi kesannya akan copy paste gitu ya, orang-orang akan balasnya. Jadi kita misalnya bisa balas contohnya Bapak atau Ibu bisa kunjungi link tautan ini misalnya untuk tahu lebih lengkap sebetulnya keunikan dan keunggulan dari produk kita gitu. Jadi tidak terlihat kita spamming komentarnya juga. Oke, nah tapi gini ya Mas, yang namanya ketika tadi ya, kalau misalnya komentarnya udah banyak banget yang jelek, itu kan bisa mengganggu psikologis yang jualan juga, yang punya produk. Nah gimana supaya kita tetap waras lah gitu? Ya, jadi sebetulnya ini tergantung mindset tadi juga ya, gitu. Bagaimana sebetulnya kita menginterpretasikan komentar gitu. Karena komentar itu pada dasarnya itu netral ya. Kita yang menginterpretasi sendiri apakah itu negatif atau itu positif. Oke. Nah, ketika kita punya mindset bahwa konsumen itu sebetulnya nggak berekspektasi kita total sempurna kok, itu setidaknya akan menghilangkan beban di pundak kita sebagai yang menjual produk untuk selalu sempurna, karena tidak ada brand yang sempurna. Gitu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan dan berterima kasih kepada konsumen yang mau meluangkan waktu memberikan komentar sehingga kita bisa jadi lebih baik lagi. Dan itu salah satu caranya mungkin seperti apa ya Mas, ketika komentar buruk datang dan kita membuat konten yang baru misalnya ya, dalam sisi konten, itu juga pasti tidak akan lepas dari komen negatif dari mereka gitu. Tetapi apakah memang lebih baik begitu? Maksudnya oke, di postingan sebelumnya komentarnya jelek nih, tapi nggak apa-apa, saya mau ngeposting terus semua value produk yang saya punya, itu boleh nggak kayak gitu strateginya Mas? Ya, salah satu strateginya adalah dengan menggunakan humor juga ya sebetulnya. Oh, Jadi kan humor. Oh, oke. betul humor misalnya Takutnya bahwa nanti ada orang udah beberapa takutnya gini Mas Agia, orang udah benci diajak humor terus dia bilang garing kan. ya, jadi humor di sini itu konteksnya misalnya kita menunjukkan bahwa kita itu mendengarkan komentar-komentar negatifnya, jadi semacam kita tuh tanda kutip mengejek diri sendiri lah ya, itu duluan gitu. Jadi kita menunjukkan self introspeksi gitu ya, bahwa brand kita tuh dipersepsi seperti ini, tapi kita ke depannya akan melakukan hal ini gitu. Jadi humornya itu dalam konteks bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri gitu ya, dalam bentuk konten humor tersebut. Mas, tapi gini yang menarik adalah ketika konten kita banyak jadi pusat perhatian, meski itu in negative ways gitu, apakah itu jadi peluang bagi kita untuk semakin dikenal sama market? Ya, jadi itu salah satu peluang juga ya. Kenapa? Karena itu kan jadi semacam buzz ya.
banyak orang yang ngomongin kita gitu. Nah, ketika memang itu konteksnya negatif, itu salah satu caranya adalah bagaimana kita mengklarifikasi hal tersebut dan memberikan perspektif yang lain sebetulnya. Jadi kita juga perlu memberikan interupsi dari sisi produk kita gitu ya, bahwa ini ada sisi lain yang mungkin bisa dilihat oleh halayak umum atau juga audiens lainnya gitu, bahwa produk kita ini punya keunggulan lain gitu dibandingkan topik-topik yang sedang bergulir misalnya. Oke, nah itu tadi kita ngomongin soal komentar negatif. Bagaimana dengan positif? Meski kadang produk kita bahkan ada orang yang endorse dengan gratis gitu ya produknya kita gitu. Tetapi apakah bijak kalau misalnya selama komentar orang positif ya sudah kita bahagia aja, happy, tidak melakukan inovasi, atau sebenarnya kita harus hati-hati sama pujian? Ya. Jadi kalau ada komentar positif, tentu saja itu bisa dianggap sebagai bonus ya, bonus marketing lah istilahnya. Jadi word of mouth yang gratis dari konsumen-konsumen. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pertama pasti memberikan apresiasi gitu ya, menunjukkan bahwa kita acknowledge mereka, karena itu salah satu cara untuk membuat mereka loyal gitu ya. Mereka merasa diperhatikan sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa meng-highlight juga komentar tersebut untuk menjadi bukti bahwa ini adalah pengalaman konsumen-konsumen lain yang menggunakan produk kita gitu. Jadi itu sebagai strategi marketing, itu namanya social proof gitu ya. Menunjukkan seberapa banyak konsumen yang merasa terbantu dengan menggunakan produk atau jasa kita. Oke, nah kalau segi merespon kita sudah selesai, maka yang lainnya ketika misalnya dari konten, engagement segala macamnya. Nah, apa strategi kita supaya yang lagi-lagi ya mungkin ekspansi di segi konten gitu, supaya tepat gitu. Selain tadi responnya udah benar, nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan supaya misalnya lah menggiring opini gitu. Jadi kan tadi merespon sudah selesai nih, sekarang soal langkah selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, langkah selanjutnya pasti adalah bagaimana kita mempertahankan engagement tersebut ya. Gitu. Jadi salah satu caranya adalah melakukan follow up sebetulnya. Jadi memang kita perlu invest dalam usaha gitu ya, usaha untuk melakukan reach out sebetulnya kepada konsumen-konsumen yang sudah memberikan komentar kepada kita. Contohnya misalnya setelah 2 atau 3 hari ke depan kita memberikan email atau misalnya reach out ke sosial media mereka, apakah semua permasalahan atau komplain mereka itu sudah teratasi atau belum gitu ya. Jadi kita juga bisa tahu gitu bahwa effort dari produk kita atau bisnis kita itu sudah menyasar konsumen yang tepat dan konsumen juga sudah merasa puas gitu ya. Jadi kita bisa punya semacam bukti juga gitu ya bahwa kita itulah brand yang responsible. Itu salah satu contoh bagaimana kita menunjukkan bahwa mungkin kita bukan brand sempurna, tapi kita adalah brand yang responsif dan humanis juga gitu ya. Tidak lepas dari kesalahan, tapi mau untuk memperbaikinya. Artinya apakah lebih, kalau bisa kita simpulkan Mas Gia, apakah ketika kita punya hubungan dekat dengan mereka followers kita atau mungkin konsumen kita, itu lebih powerful ketimbang kita memberikan promo-promo misalnya harga produk murah lah dan segala macamnya? Betul, jadi memang sebetulnya lebih mahal untuk menjaga konsumen yang loyal ya sebetulnya. Kenapa? Karena konsumen yang loyal itu sulit untuk dibangun. Jadi ketika kita sudah punya konsumen yang loyal, itu sebetulnya kita bisa meminimalisir banyak sekali budget untuk promo-promo misalnya ya, untuk menjangkau konsumen-konsumen yang lain. Jadi ketika kita sudah punya basis konsumen yang loyal, gitu, itu akan sangat membantu kita dalam meminimalisir budget-budget yang harus kita keluarkan untuk banyak promo gitu ya misalnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Agia sudah berdiskusi dengan kami. Yang jelas di sini saudara, kalaupun memang produk Anda di review negatif, jangan panik. Karena justru itu menjadi peluang kita untuk mengoreksi. Bahkan mereka sudah memberikan masukan secara gratis tanpa dibayar gitu ya. Terima kasih Mas Agia telah bergabung. Sekali lagi, selamat pagi dan sehat-sehat selalu.